Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang berbahagia, kita jumpa lagi. Saya hari ini ingin menyampaikan beberapa hal atas juga pertanyaan dari sahabat-sahabat ini. Pertanyaannya simpel sebetulnya. Bagaimana kalau kita bisa menjadi pimpinan? Kira-kira menjadi pimpinan itu seperti apa? Apakah itu bakat dari lahir atau seperti apa? Terus ada juga yang tanya, sebaiknya saya seperti apa sikap saya supaya saya menjadi pimpinan, menjadi manajer, menjadi direktur, dan lain sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya, sahabat-sahabat RN. Atas pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya saya ingin menjawab menurut pengalaman saya dan keilmuan yang saya punya ya, barangkali sahabat-sahabat RN ya. Saya sekedar share, mudah-mudahan ini manfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Barangkali kalau kita bisa share apa yang menjadi pengalaman saya, insya Allah atau barangkali bisa manfaat. Mudah-mudahan manfaat. Sebetulnya ada beberapa tips ya yang saya sudah jalankan selama ini. Jadi mungkin saya bisa jawab yang pertanyaan pertama ya. Apakah jadi pemimpin itu bawaan semenjak lahir? Sebetulnya enggak juga, ya kan. Kalau manusia memang semua dilahirkan, ya kan. Tapi untuk menjadi pemimpin sebetulnya semua manusia itu memang, semua individu itu adalah pemimpin sebetulnya. Tinggal pemimpin apa dulu, nggak masalah kan. Sebetulnya kalau setiap individu itu ya pemimpin sebetulnya. Tapi yang dimaksud sahabat-sahabat itu mungkin pemimpin di perusahaan, pemimpin di pemerintahan, atau apapun lah. Ya sebetulnya yang saya ingin berikan tips ada beberapa hal. Yang pertama bahwa sebetulnya kalau namanya pemimpin itu tidak otomatis dari lahir, itu tidak. Sebetulnya itu kalau menurut saya ya ada yang bawaan lahir, ya kan, dan juga semua itu ada teorinya, baru nanti dipraktekkan. Jadi sebetulnya namanya teori ya semua orang bisa mempelajari kan, sebetulnya itu sebetulnya. Jadi kalau menurut saya sih kombinasi ya bawaan lahir ya, mana ada manusia yang tidak dilahirkan. Berarti kan kemampuan itu juga bawaan lahir juga, ada turunannya, genetikanya seperti itu. Jadi ya sebetulnya kombinasi, kalau menurut saya kombinasi antara bawaan lahir dan maksud saya potensi lahir, dan juga kombinasi dengan ilmu yang kita bisa pelajari. Jadi jawabannya itu sebetulnya. Nah, terkait ilmu yang kita bisa pelajari sebetulnya ilmu kepemimpinan, ilmu leadership itu sangat amat luas. Ini bisa kita pelajari dan kita bisa praktekkan sebetulnya. Jadi seorang pemimpin itu memang harus tidak hanya berteori, tapi kalau bisa ya mempraktekkan. Kira-kira demikian. Jadi jawabannya jelas ya, sahabat-sahabat RN. Jadi menurut saya itu kombinasi bawaan potensi lahir dan
bisa dipelajari karena ilmunya ada. Kira-kira itu ya sahabat-sahabat RN. Terus yang kedua saya ingin memberikan tips sebetulnya. Salah satu syarat atau salah satu hal yang prinsip sebetulnya bagi seorang pemimpin itu cuma satu sebetulnya yang prinsip ya. Tahu yang dia mau. Tahu yang dia mau. Ini kan nggak, menerjemahkannya simpel tapi nggak mudah juga. Tahu yang aku mau. Aku tahu yang aku mau. Itu. Sebetulnya pemimpin itu. Aku tahu yang aku mau. Nah, bagaimana menerjemahkannya? Aku tahu yang aku mau. Ya kita harus punya konsep. Harus punya konsep. Tentu konsep itu konsep yang asli yang kita punya. Artinya konsep asli itu apa sih? Yaitu murni dari pemikiran kita, walaupun kita menyerap dari berbagai macam informasi. Itu yang disebut pemimpin. Artinya punya view. Baru nanti diterjemahkan ke visi, misi, strategi. Kira-kira itu. Jadi diawali dengan statement aku tahu yang aku mau. Aku tahu yang aku mau itu menjadi sangat basic ya, sangat basic. Jadi mau kemana? Ini saya sebagai pemimpin misalnya, ini saya mau kemana? Terus tim saya mau saya bawa kemana? Itu yang prinsip. Jadi bagaimana supaya arahnya jelas. Kita mau kemana itu harus clear, nggak ragu-ragu. Kita harus jelas mengarah kemana, langkah demi langkah yang diterjemahkan dalam bentuk rencana tahunan, rencana 5 tahunan, dan bisa jadi rencana jangka panjang lagi 10 tahunan, 20 tahunan, 30 tahun, bahkan 50 tahun. Kira-kira seperti apa ke depan? Sahabat-sahabat RN yang terbaik, tadi kita sudah bahas bahwa pemimpin itu bukan sekedar turunan, namun kita bisa pelajari ya. Itu intinya di situ sebetulnya. Terus yang kedua, yang saya mencoba memberikan tips bagaimana menjadi pemimpin, yaitu pemimpin itu adalah yang membawa konsep, yang mempunyai konsepnya kuat untuk diwujudkan, bukan sekedar hanya janji-janji yang sifatnya kualitatif, sulit untuk diwujudkan, atau ngawang-ngawang begitu, atau di atas awan, tidak membumi. Ini yang harus dihindari oleh seorang pemimpin. Jadi konsepnya memang harus kuat, terus dapat diwujudkan bersama tim yang kompak,
Ini yang dibutuhkan dari seorang pemimpin sebetulnya, sahabat-sahabat RN yang terbaik. Jadi saya ingin menyinggung kekuatan konsep sebetulnya. Kalau kita bisa kuatkan konsep, dengan cara apa ya sebetulnya kita bisa menguatkan konsep? Tentu dibutuhkan ilmu yang memadai, satu itu. Yang kedua, syukur-syukur diiringi dengan pengalaman yang cukup. Makanya menjadi seorang pemimpin itu selain dibutuhkan ilmu, juga pengalaman. Makanya tidak aneh kalau kita sering diminta pengalaman kerja. Ini kan menjadi penting bagaimana supaya kita bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan. Itu maksudnya sebetulnya. Kekuatan konsep itu sebetulnya menjadi potensi yang harus diwujudkan, dan potensi itu sebetulnya bisa disusun. Konsep itu bisa disusun dengan baik apabila dilengkapi dengan informasi, data, kajian yang juga memadai. Jadi ini yang saya maksudkan kekuatan konsep. Nah, konsep ini tadi yang saya singgung di depan adalah bagaimana aku tahu yang aku mau. Nah, ini nanti bagaimana kita menyikapinya tinggal kita kombinasikan antara tadi yang pertama bahwa pemimpin itu bisa dipelajari, yang kedua konsep dikuatkan. Nah, yang berikutnya tinggal bagaimana kita mewujudkan bersama teamwork yang sangat baik ya, sehingga itu bisa kita implementasikan. Kalau tadi kita sampaikan aku tahu yang aku mau, ke depan wujudnya memang bukan sebuah konsep lagi, tapi wujud real yang kita sebut inilah yang aku mau. Ini yang kita sebetulnya perlu tekankan, bahwa seorang pemimpin itu harus punya kekuatan dua-duanya, baik di sisi bekal keilmuan dan juga konsep yang kuat, dilengkapi dengan ditindaklanjuti dengan teamwork yang sangat baik. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, saya pikir share saya kali ini cukup ya, singkat, padat, insya Allah manfaat. Sukses untuk sahabat-sahabat RN yang terbaik, selalu sehat, jaga protokol kesehatan pada situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, insya Allah sudah mulai mereda dan semoga nanti segera berakhir. Terima kasih. Sekali lagi, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.